Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang akan kita diskusikan yaitu berbicara tentang materi dalam ulumul Quran, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Berbicara tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, ini penting karena untuk memudahkan usaha kita di dalam memahami Al-Quran, maka dibutuhkan perangkat. Salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah disiplin ilmu tentang pemahaman Makkiyah dan Madaniyah. Berbicara tentang Makkiyah dan Madaniyah, para ulama kita membaginya kepada 3 kelompok di dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Itulah yang disebut dengan ittijahul zaman, ittijahul makan, ittijahul zaman, wa ittijahul syakhsi. Ittijahul makan dari segi tempat. Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah dan sekitarnya, seperti Arafah, Hudaybiyah, dan lain-lain. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti di daerah seperti Badar, Uhud, dan lain-lain. Sedangkan berbicara tentang ketentuan waktu Makkiyah dan Madaniyah, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Ayat yang diturunkan setelah hijrah. Dan yang ketiga, berbicara tentang khitab. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang ditujukan kepada masyarakat Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan untuk masyarakat Madinah. Dari ketiga pendapat ini, arjahul qaul, ada istilahnya arjahul qaul, atau pendapat yang paling kuat, yakni bagian kedua, bahwa ayat-ayat yang istilah Makkiyah dan Madaniyah, yakni Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah setelah proses hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, di antaranya setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, maka bisa dipastikan ayat itu turun di Mekah. Sedangkan di Madinah, yaitu setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka turunnya di Madinah. Kenapa demikian? Karena masyarakat di Mekah itu belum beriman secara mapan, atau proses berislam atau proses mengenal ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifatnya atau khitabnya yang dituju adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Sedangkan untuk di Madinah ya ayyuhalladzina amanu, karena masyarakat di Madinah sudah beriman dengan mapan. Beda dengan di masyarakat Mekah. Maka sifatnya, seruannya, ajakannya masih sifatnya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Selanjutnya, setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah Adam dan iblis,
selain surat Al-Baqarah. Nah, ini menjadi perhatian kita apabila adik-adik semua sedang membaca Al-Quran dan di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis seperti tentang peristiwa Adam dan Iblis selain surat Al-Baqarah, maka dipastikan ayat tersebut turun di Mekah. Yang ketiga, apabila Anda membaca ayat di dalam suatu surah yang mana ayat tersebut ada kata kalla, kalla balrona contohnya, dan kata kalla ini disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 33 kali, maka bisa dipastikan ayat tersebut adalah menjadi bagian kriteria ayat-ayat Makkiyah. Selanjutnya, setiap surah yang memuat kisah umat terdahulu dan siksaannya. Jadi masyarakat Mekah itu yang proses mengenal Islam, mereka diberikan contoh-contoh umat-umat terdahulu, tiada lain agar mereka belajar tentang kondisi umat-umat terdahulu untuk dijadikan sebagai pelajaran. Sama halnya contohnya ketika orang tua kita memberikan kita perumpamaan agar kita belajar, memberikan kita kisah-kisah tauladan. Begitu pula contoh kisah-kisah yang buruk agar kita belajar dari kisah tersebut. Itu kurang lebihnya ilustrasinya seperti itu. Dan sebelum yang terakhir, surah-surah pendek karena untuk menggunakan ijaz. Surah-surah pendek ini banyak di dalam juz 30 atau disebut dengan juz ammah. Apabila Anda menemukan surah-surah pendek, ayat-ayat pendek di dalam Al-Quran, bisa dipastikan ayat tersebut turunnya di Mekah. Nanti berbeda dengan ayat yang ada di Madinah yang sifatnya ayat tersebut panjang-panjang. Kenapa ayat yang turun di Mekah sifatnya pendek-pendek? Karena masyarakat Mekah yang sebagaimana saya sebutkan tadi, masyarakatnya belum beriman dengan mapan, sehingga mereka disajikan dengan ayat-ayat yang masih sifatnya mampu yang mereka pahami, mampu mereka cerna, gitu. Yang kurang lebihnya ayatnya itu singkat, padat, dan jelas. Berbeda dengan masyarakat Madinah yang ayatnya sudah panjang-panjang. Dari sini kita belajar ada istilah khatibun nas ala qadri uqulihim. Beritahukanlah, sampaikanlah pesan kepada orang sesuai dengan kemampuan kadar akalnya. Karena masyarakat Mekah masih proses mengenal ajaran Islam, maka mereka diberikan ayat-ayat sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya masih ada satu, dan ini guys lupa saya tulis, ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah ini sifatnya ayat-ayat yang mengajarkan atau mengajak untuk mengesahkan Tuhan. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi contoh itu seperti itu. Ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang sifatnya ajakan untuk mengesahkan Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda nanti dengan ayat-ayat Madaniyah. Sedangkan di masyarakat Madani, ayat-ayat Madaniyah selain tadi ya Yuhannas, ya ayyuhalladzina amanu, kriteria ayat-ayat Madaniyah diantaranya adalah ayat-ayat yang di dalamnya berbicara tentang hukum
syariat, dan juga berbicara tentang akhlak. Dari kalau di sana ada perintah puasa, zakat, dan sebagainya, maka ayat itu bisa dipastikan turun di Madinah. Nah, seperti itu. Karena artinya ketika di Madinah, di Mekah itu masih penguatan untuk mengenal Tuhan, ajaran untuk bertauhid. Karena sudah mapan, maka ayat-ayat yang ada di Madinah berbicara seputaran akhlak, berbicara seputaran syariat. Dan begitu pula kriteria ayat-ayat di Madinah, ayat-ayatnya itu sifatnya apa? Panjang-panjang. Berisi dakwah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan banyak menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Karena kalau di Madinah itu karakter orang munafik sangat jelas. Berbeda dengan di Mekah. Di Mekah itu kan sifatnya masih proses pembentukan. Kalau di Madinah sudah kelihatan, oh ini kriteria orangnya seperti ini. Jadi seperti itu. Surah Makkiyah dan Madaniyah. Di sini ada, sudah saya baca semuanya. Surat-surat Makkiyah ada sekitar 82 ayat surat-surat Makkiyah. Sedangkan surat Madaniyah terdapat sekitar 20 surah. Dan terakhir, apa manfaat kita mempelajari materi tentang Makkiyah dan Madaniyah? Yang pertama, sebagaimana saya sebutkan tadi, membantu para pengkaji Al-Quran di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ketika kita memiliki kemampuan tentang materi Makkiyah dan Madaniyah, maka dengan sendirinya kita memiliki kemampuan di dalam perangkat di dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya merasakan gaya bahasa Al-Quran. Jadi cita rasa bahasa ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah itu berbeda. Kalau ayat-ayat Makkiyah itu sifatnya adalah pendek-pendek, padat, jelas. Kalau Madaniyah narasinya itu panjang-panjang. Karena seorang sudah berislam dengan mapan. Selanjutnya membantu para mufassir dalam menyimpulkan hukum-hukum Islam. Mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi dalam membina umat. Sebagaimana tadi bahwa kalau Makkiyah itu pendek-pendek. Begitulah cara kita untuk memberikan khutbah atau pesan atau menyampaikan dakwah. Kalau masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat yang baru berproses, jangan berbicaranya tinggi-tinggi, pelan-pelan saja. Mengetahui sejarah perjalanan Nabi Muhammad dalam menerima wahyu. Ketika kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, kita mengetahui proses Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Cukup sekian pertemuan kita pagi hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, mari kita diskusikan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.